Mas Yudi, APH bakal kesulitan memproses hukum WNA yang terlibat kasus pidana misalnya korupsi tidak kalau misalnya jadi bos BUMN? Ya, jadi ada dua hal yang menarik ya Mbak terkait dengan WNA ini menjadi direksi dari BUMN. Kalau pertama itu kondisi saat ini Mbak, kalau kita membicarakan korupsi BUMN, saya sampai merinding gitu. Kenapa? Karena dari 10 ya klasmen liga korupsi di Indonesia ya 7 atau 8 itu kan BUMN. Dan itu jumlahnya ratusan sampai puluhan triliun. Ini sangat menarik menurut saya karena kondisi BUMN seharusnya secara teori anti korupsi tidak memungkinkan akan terjadi korupsi. Pertama, terkait dengan gaji, need-nya sudah dipenuhi ratusan juta, tantim ya 3 bulan sekali ada bonus. Kemudian yang kedua, sistem. Mbak, sistem apa di dalam BUMN terkait dengan anti fraud itu yang nggak ada. Ada semuanya. Bahkan pakai iso-isoan. Ya kan 37001, anti bribery, anti fraud, ya kan? Tapi semua itu percuma. Ya, ketika yang korupsi adalah direksinya. Puluhan sampai triliunan korupsi itu ketika direksinya terlibat. Mau dirut, mau direktur keuangan, mau direktur operasional. Berbagai macam kasus sudah dilakukan, Timah lah, Garuda lah. Karena kalau di BUMN ketika korupsi dilakukan oleh kepala divisi, senior manager itu nggak banyak. Jadi memang permasalahan di BUMN adalah direksinya. Nah, ketika kemudian yang kedua, saat ini ada warga negara asing. Saya adalah orang yang ketika ada kebijakan dari pemerintah, kita harus tetap menghormati. Dan ini yang sangat menarik Mbak. Apa? Ketika undang-undang BUMN sebelumnya, saya terkejut ketika direksi komisaris BUMN bukan penyelenggara negara. Saya waktu itu termasuk yang menolak. Tapi kemudian saya menganalisis, mengapa bukan penyelenggara negara ya? Sementara penyelenggara negara definisinya sangat jelas di Undang-Undang 28 tahun 99. Di mana bahwa penyelenggara negara itu satunya adalah direksi dan komisaris BUMN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyelenggara negara itu sangkut pautnya ada dua hal Mbak. Pertama, ditangani oleh KPK kalau dia korupsi. Kemudian yang kedua, harus memberikan laporan LHKPN. Bisa jadi ketika kemarin ya penyelenggara negara itu dihapuskan, maka KPK tidak bisa menangani direksi komisaris BUMN. Yang kedua, mereka tidak wajib LHKPN. Dan kemudian saya melihat terjawab. Ternyata WNA bisa menjadi penyelenggara negara. Ya, WNA bisa menjadi direksi BUMN. Tetapi alhamdulillahnya kemarin ya ternyata pasal penyelenggara negara bagi direksi dan komisaris kemudian berhasil dimunculkan kembali. Artinya siapapun WNA yang menjadi direksi di BUMN manapun, maka pertama dia penyelenggara negara. Kalau dia korupsi KPK bisa menangani. Kemudian yang kedua ya dia wajib LHKPN. Tapi jadi memang, kalau jadi penyelenggara negara nanti kalau WNA terkait kasus pidana korupsi bisa ditangani oleh KPK dan bisa ditangani oleh KPK karena dia penyelenggara negara. Terus kemudian ada kesulitannya nggak kira-kira? Nah, untuk kesulitannya kan mereka masih warga negara asalnya. Kesulitannya gitu. Teknis memang. Dan saya berharap bahwa ini kan WNA kan nggak mungkin pemerintah semuanya direksi BUMN. Nah, saya tentu pasti beberapa saja gitu kan. Ini kan baru 2 ya. Kalau kita melihat, saya berharap bahwa rekam jejak dicari, itu yang pertama. Ya, profiling. Ya banyak hal, misalnya apakah dia agen asing, agen intelijen asing kan bisa juga. Masalah Mbak, masalah profesionalitas. Kalau terkait dengan WNI, direksi saya pernah beberapa kali menangani direksi BUMN. Kurang apa mereka profesionalitas mereka dari sisi pendidikan, dari luar negeri, dari sisi pekerjaan. Bahkan Mbak ketika saya menggeledah ruang kerja mereka, itu plakat-plakat ya, wah. Man of the year ya kan, kemudian apalagi 10 terbaik CEO terbaik gitu kan. Iya. Itu semuanya ada gitu. Nah, sekarang kalau misalnya andai kata ternyata WNA ini korup ya, maka tentu permasalahannya adalah bahwa dia adalah warga negara asing. Kalau misalnya dia tahu akan terkena kasus ya, pertama dia akan kabur ke luar negeri. Akan sangat sulit kita mau ada ekstradisi dan sebagainya. Buktinya IKTP Paulus Thanos udah hampir setahun warga negara kita nggak bisa. Ya kan? Kemudian yang kedua, transaksi-transaksi dia bisa dilakukan melalui bank-bank dia di luar negeri. PPATK nggak bisa menjangkau. Ya, ya. Kemudian yang ketiga, aset-asetnya pun di luar negeri. Ya, kita walaupun ada mutual legal assistance, tetap kepentingan pemerintah
dari suatu negara adalah melindungi warga negaranya, pasti akan sangat kesulitan. Jadi maka tadi saya katakan perlu ada tim yang benar-benar bisa melakukan upaya bahwa ketika berharap orang-orang ini nggak korup. Tadi kayak gaji kan udah kasih besar, ya kan? Ya kita harap nggak korup seperti yang dilakukan di Indonesia, seperti itu. Oke, Pak Heron. Heron dulu. Saya ingin memotong dulu supaya publik apa? Setahu saya korupsi itu tidak hanya penyelenggara negara yang bisa diusut. Swasta yang paling banyak yang kena. Jadi yang KPK Pak, yang ditangani oleh KPK. Bukan, KPK juga bisa masuk kok. Nggak bisa. Kalau swasta kan ada yang kena. Itu karena ada penyelenggara negaranya. Iya, maksud saya. Jadi kalau umpamanya terjadi korupsi di BUMN dan bersama-sama kena juga dong. Jadi maksud saya jangan sampai publik ini bahwa yang boleh diperiksa KPK hanya penyelenggara negara. Enggak, tetap Pak. Ada 3 undang-undang sangat jelas. KPK itu adalah penyelenggara negara, penegak hukum, dan orang lain ada kaitannya. Jadi harus ada penyelenggara dulu. Makanya KPK nggak langsung bisa direct ke WNA itu. Sebetulnya begini, di dalam undang-undang revisi undang-undang BUMN keempat, atau contoh Undang-Undang 16 tahun 2025 itu yang memastikan bahwa penyelenggara negara diadakan kembali. Sebetulnya ini untuk BPK bisa masuk on hand untuk seluruh pelaksana kegiatan BUMN. Kalau persoalan terhadap hukum sebetulnya ada pasal-pasal lain, bahwasanya meskipun bukan penyelenggara negara tetapi jika melakukan perbuatan hukum, maka para penegak hukum dapat menindak. Itu ada pasal-pasal lain. Namun kan kita butuh bahan hasil pemeriksaan, yaitu BPK. Karena kuncinya adalah ketika penyelenggara dihilangkan, maka BPK tidak punya hak. Meskipun kemudian ada pasal dapat diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira ini menjadi rancu. Pada akhirnya kami bersepakat atas tuntutan publik, maka diadakan kembali pasal terkait dengan penyelenggara negara. Ini bukan berarti juga, karena banyak sekali dulu alasan dari BUMN bahwa dengan mencantumkan sebagai penyelenggara negara ini, kami semakin kaku, nggak bisa agresif dan lain sebagainya. Loh, kita memeriksa dengan BPK begitu ketat saja, dengan memberikan status penyelenggara negara, korupsinya banyak banget gitu. Pak, jadi sudah ada mitigasi apalagi yang dilakukan. Kalau ditiadakan. Pak Herman, jadi sudah ada mitigasi yang dilakukan kalau nanti WNA ini terlibat kasus pidana seperti korupsi. Nah, kita tunggu bahwa peraturan BPBUMN itu kan akan mengurangi ruang yang terlalu lebar. Tapi menarik ya, peraturan BPBUMN belum ada, tapi sudah ada 2. Kalau peraturan rekrutmennya sudah ada. Rekrutmennya sudah tinggal ada. Bagaimana peraturan-peraturan yang menurut saya ini masih dalam digodok untuk misalkan persoalan jika terjadi fraud atas direksi yang berwarga negara asing misalnya. Pak Herman, saya ingin butuh klarifikasi. Ini kan direksi BUMN adalah penyelenggara negara dan direksi BUMN adalah orang asing. Artinya orang asing boleh pejabat penyelenggara negara dong, ya kan? Betul. Karena suatu saat menteri boleh asing dong. Nah itu yang perlu kita diskusikan dengan DPR. Betul. Itu betul. Lebih ini bisa jadi undang-undang kementerian bisa jadi begitu bisa. Bukan. Saya ulangi supaya publik paham. Direksi BUMN adalah penyelenggara negara, oke? WNI. Dan WNA boleh menjadi direksi BUMN. Artinya penyelenggara negara boleh WNA. Betul. Kalau gitu suatu saat menteri boleh WNA dong. Oke, baik. Bang Refli. Asal undang-undang kementeriannya. Jadi penyelenggara negara. Ini oke nggak secara tata negara ini? Nggak, gini, pengertian penyelenggara negara itu pengertian yang generalis, bukan spesifik. Jadi setiap orang yang menyelenggarakan urusan negara itu disebut penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara itu ya ada di urusan institusi pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada yang di BUMN. Nah, cuma kalau kita bicara penyelenggara negara ya tentu ada yang punya kewajiban melaporkan harta kekayaan, kan begitu. Ada yang tidak begitu. Jadi semua orang yang melakukan penyelenggaraan itu disebut penyelenggara negara. Atau bahasa lainnya pejabat negara. Kan begitu? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa masalahnya kalau disebut penyelenggara negara? Dia kan melakukan urusan. Tetapi it doesn't mean kalau misalnya direksi BUMN disebut penyelenggara negara, lalu kemudian nanti suatu saat menteri bisa orang asing, kan itu kan analoginya. Itu soal yang lain lagi itu. Oke, baik, saya ke penyelenggara negara orang yang running urusan negara. Oke, baik, saya ke Pak Trubus.
ketika WNA jadi bos gitu, kemudian kalau misalnya terlibat kasus, sulit nggak kira-kira nanti untuk kita tangani? Kita mungkin Anda punya contoh misalnya ketika APH kesulitan gitu untuk mengadili menangkap orang-orang yang terlibat dengan asing di WNA yang punya kasus terkait korupsi? Iya, sepemahaman saya sih ada beberapa sih memang sulit dijangkau gitu ya. Artinya APH ini kesulitan sebagaimana disampaikan oleh Pak Yudi tadi, memang itu yang berkembang di publik seperti itu gitu. Jadi munculnya pesimistis ya di dalam publik itu, pandangan kalau misalnya nanti semuanya itu BUMN itu adalah disisi oleh WNA, pimpinannya WNA semua. Ya ini kan celahnya sudah ada itu di ayat 3 itu. Jadi kalau sekarang baru mengatakan ini baru 2 kasuistis, tapi itu kan celah nanti potensinya ke sana kan semua gitu. Apalagi peraturannya BUMN kan DPR nggak ikut-ikutan. Bagaimana dia diatur sendiri kok. Kemudian dari situ dimungkinkan semuanya dilonggarkan menurut kepentingan dari BUMN itu sendiri. Apa yang terjadi kan nggak mungkin. Akhirnya orang-orang yang kategori potensial, kita punya talenta bagus akan masuk di situ. Semuanya akan ujung-ujungnya kan hanya kroni-kroninya mereka sendiri ataupun mereka yang punya relasi dengan internasional, nanti ujungnya kebutuhan global, kepentingan internasional itu, Mbak. Jadi menurut saya ini memang sulit, saya rasa kalau kita meyakini akan ada aturan seperti ini, aturan seperti yang terjadi selama ini ya nggak ada kok yang tersentuh sampai ke sana gitu. Ya ujungnya ya sudah lepas, kita nggak punya kepentingan lagi gitu. Itu. Oke, Bang Freddy, saya punya pertanyaan. Gimana supaya perekrutan WNA ini di BUMN fair bagi SDM dalam negeri? Kemudian apa parameter yang pas untuk mengukur kinerja mereka? Nanti dijawab Bang. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar.